Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang menerapkan sikap hikmah, ifah, sajangah, dan adalah sebagai pembentuk akhlak karimah. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9 karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi jangan terlalu sayang, nanti takutnya sakit hati. Dimulai dari yang pertama yaitu Devi Nur Arianto dari absen 5, Intan Sabrina dari absen 11, Raisa Sakina Zahra dari absen 25, Serila Audika Izah Mumtaza dari absen 28, dan yang terakhir Zahid Ulin Nuha dari absen 32. Pengertian hikmah. Secara bahasa, al-hikmah berarti kebijaksanaan, pendapat, atau pikiran yang bagus, pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, peribahasa, atau kata-kata bijak, dan Al-Quran Al-Karim. Menurut Al-Maroghi, dalam kitab tafsirnya menjelaskan al-hikmah sebagai perkataan yang tepat lagi tegas yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menyikap kebenaran dan melenyapkan keserupaan. Sedangkan menurut Toha Jahja Omar, hikmah adalah bijaksana, artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan kitalah yang harus berpikir, berusaha, menyusun, mengatur cara-cara dengan menyesuaikan kepada keadaan dan zaman, asal tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah sebagaimana dalam ketentuan hukumnya. Hikmah. Dalam kata al-hikmah terdapat makna pencegahan, dan ini meliputi beberapa makna, yaitu pertama, adil akan mencegah pelakunya dari terjerumus ke dalam kezoliman. Kedua, hilmi akan mencegah pelakunya dari terjerumus dalam kemarahan. Ketiga, ilmu akan mencegah pelakunya dari terjerumus ke dalam kejahilan. Keempat, nubuwah Quran. Seorang nabi tidak lain diutus untuk mencegah manusia dari menyembah selain Allah dan terjerumus ke dalam kemaksiatan serta perbuatan dosa. Al-Quran dan seluruh kitab samawiyah diturunkan oleh Allah agar manusia terhindar dari syirik, mungkar, dan perbuatan buruk. Allah menyeru kepada manusia supaya menyampaikan dakwahnya dengan hikmah bijaksana, yakni dengan kata-kata yang menyenangkan sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Keutamaan hikmah. Orang yang mengamalkan sifat hikmah akan merasakan buah dari perbuatannya. Di antaranya, 1. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi. 2. Menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang terus dikembangkan. 3. Mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan beragam bahasan. 4. Memiliki semangat yang tinggi untuk mensyiarkan kebenaran. 5. Selalu berpikir positif untuk mencari solusi dari persoalan yang dihadapi. 6. Memiliki daya nalar yang objektif dan autentik dalam semua bidang kehidupan. Dan yang ketujuh, orang-orang yang dalam perkataan dan perbuatannya selaras dengan sunnah Rasulullah. Pengertian ifah. Secara etimologis, ifah adalah bentuk masdar dari afa yaifu ifah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, dan juga berarti memelihara kesucian diri. Bentuk-bentuk hikmah. Hikmah dalam berdakwah tidak terbatas pada makna perkataan yang lemah lembut, pemberian motivasi, hilm, atau tidak cepat emosi dan tidak bersikap masa bodoh, halus atau pemaaf. Namun, juga mencakup pemahaman yang mendalam tentang berbagai perkara berikut hukum-hukumnya, sehingga dapat menempatkan seluruh perkara tersebut pada tempatnya, yaitu 1. Dapat menempatkan perkataan yang
pijak pengajaran serta pendidikan sesuai dengan tempatnya, berkata dan berbuat secara tepat dan benar. 2. Dapat memberi nasihat pada tempatnya. 3. Dapat menempatkan mujadalah atau dialog yang baik pada tempatnya. 4. Dapat menempatkan sikap tegas. 5. Memberikan hak setiap sesuatu, tidak berkurang dan tidak lebih cepat ataupun lebih lambat dari waktu yang dibutuhkannya. Dalil nakli ifah. Berkaitan dengan perintah mengamalkan sikap ifah, Allah menegaskan dalam firman-Nya, salah satunya sebagai berikut. 1. Perintah menjaga kesucian panca indera. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yu'niyahumullahu min fadlih. Artinya, dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Quran Surah An-Nur, surat ke-24, ayat 33. Secara terminologis, ifa adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan bisa merendahkannya, merusak, dan juga menjatuhkannya. Al-ifah juga bisa berarti menjaga diri dari segala tuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan. Orang yang memiliki ifah kadang-kadang menghindarkan diri dari hal-hal yang halal, karena menjaga harga diri seperti meminta-minta untuk keperluan yang sangat mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. A. Menjaga kesucian panca indera. B. Kesucian jasad. C. Kesucian dari memakan harta orang lain. Dan D. Kesucian lisan. 2. Menjaga kehormatan diri. Setiap muslim dianjurkan untuk selalu bersikap ifah dengan menjaga kehormatan dirinya, diantaranya sebagai berikut. A. Menjaga kehormatan diri dalam masalah seksual. Seorang muslim harus menjaga penglihatan, pergaulan, dan cara berpakaian. B. Menjaga kehormatan diri dalam masalah harta. Seorang muslim yang miskin dihimbau untuk tidak mengadakan tangan dan meminta-minta. Sementara bagi orang muslim yang memiliki kelebihan harta, dianjurkan oleh Al-Quran agar membantu orang-orang miskin yang tidak mau memohon bantuan karena sikap ifahnya. C. Menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan kepercayaan orang lain kepada dirinya. Seseorang harus benar-benar menjauhi segala macam bentuk ketidakjujuran. 3. Membimbing jiwa menuju kearifan. Agar seorang mukmin memiliki sikap ifah, maka harus melakukan usaha-usaha untuk membimbing jiwanya dengan melakukan dua hal berikut. A. Memalingkan jiwanya dari ketergantungan kepada makhluk dengan menjaga kehormatan diri sehingga tidak berharap mendapatkan apa yang ada di tangan mereka, hingga ia tidak meminta kepada makhluk, baik secara lisan al-maqal maupun keadaan, lisan al-hal. B. Merasa cukup dengan Allah Ta'ala, percaya dengan pencukupannya, dan hunnudon billah. Dalil nakli syaja'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syaja'ah dalam surat Al-Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Apabila kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat tersebut menegaskan bahwa saja'ah itu mengarahkan pada kita agar tidak merasa minder atau merasa lemah dalam membela kebenaran, karena manusia yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling berfirman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian syaja'ah. Secara bahasa, syaja'ah berarti berani atau gagah. Menurut istilah, syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara berani dan terpuji. Jadi, syaja'ah adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Keutamaan ifah. Seorang yang ifah adalah orang yang bisa menahan diri dari perkara-perkara yang dihalalkan ataupun diharamkan walaupun jiwanya cenderung kepada perkara tersebut dan menginginkannya. Ifah merupakan akhlak paling tinggi dan dicintai Allah. Sifat ini perlu dilatih sejak anak-anak masih kecil, sehingga memiliki kemampuan dan daya tahan terhadap keinginan yang tidak semua harus dituruti, karena akan membahayakan saat telah dewasa.
Dari sifat ifa akan lahir sifat-sifat mulia di antaranya sebagai berikut. 1. Dapat menjauhkan dari diri perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan martabat. 2. Memiliki keinginan yang sederhana atau qanaah untuk tunduk dengan keinginan yang baik. 3. Dapat menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah nafsu. 4. Mewujudkan rasa persamaan martabat dan sederajat kemanusiaan. 6. Saling memahami kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan. Dan sebaiknya, ketika sifat ifa ini sudah hilang dari dalam diri seseorang, akan membawa pengaruh buruk dalam diri seorang. Akal sehat akan tertutup oleh nafsu syahwatnya. Ia sudah tidak mampu lagi membedakan mana yang benar dan salah, mana baik dan buruk, yang halal dan haram. Dalil nakli adalah orang yang beriman, hendaknya dapat menyampaikan amanat dengan baik. Apabila menetapkan hukum, hendaknya dapat menetapkan hukum dengan adil. Allah berfirman, innallaha ya'murukum anituwadul ummanatin ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izakum bihi innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan atau menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Pengertian kata adalah berasal dari kata adil yang artinya tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain, serta berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Macam-macam syaja'ah. Syaja'ah dapat dibagi menjadi dua macam. Syaja'ah harbiah yaitu keberanian yang kelihatan atau tampak, misalnya keberanian dalam medan tempur di waktu perang. Syaja'ah nafsiyah yaitu keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Yang termasuk syaja'ah nafsiyah adalah sebagai berikut. A. Asyarahah wi al-haq atau terus terang dalam kebenaran, tidak pelin-pelan mengatakan begini dan pada waktu lainnya mengatakan begitu. B. Kitman al-sir, menyembunyikan rahasia, tidak membukakannya apalagi menyebarluaskannya. Apapun yang dia hadapi dalam menyimpan rahasia itu, ia tetap mempertahankannya, sepatah pun tidak mengatakannya. C. Al-ittiraf bil akata, mengetahui kesalahan, tidak lempar batu, sembunyi tangan, menutupi kesalahan apalagi mengemasnya dengan kemasan-kemasan kebenaran. D. Al-insaf min al-nafs, objektif terhadap diri sendiri. Hati boleh panas, telinga boleh merah, tetapi akal pikiran tetap jernih dan memilih cara mengekspresikan kemarahannya dalam bentuk yang paling tepat. Kedudukan dan keutamaan adalah, apakah manfaat dan keutamaan dari orang yang berlaku adil? Jawabannya adalah sebagai berikut. 1. Terciptanya rasa aman dan tentram karena semua telah merasa diperlukan dengan adil. 2. Membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik. 3. Menciptakan kerukunan dan kedamaian. 4. Keadilan adalah dambaan setiap orang. Alangkah lebih baiknya apabila keadilan bisa ditegakkan demi masyarakat, bangsa, dan negara, agar masyarakat merasa tentram dan damai lahir batin. Begitu mulianya orang yang berbuat adil sehingga Allah tidak akan menolak doanya. Demikian pula Allah sangat mengasihi orang yang dizolimi atau tidak diperlakukan secara adil sehingga Allah tidak akan menolak doanya. 6. Mendapat pahala di akhirat. 7. Meningkatkan semangat kerja. Bentuk-bentuk adalah 1. Adil terhadap Allah, artinya menempatkan Allah pada tempatnya yang benar, yakni sebagai makhluk Allah dengan teguh melaksanakan apa yang diwajibkan kepada kita, sehingga benar-benar Allah sebagai Tuhan kita. 2. Adil terhadap diri sendiri, yaitu menempatkan diri pribadi pada tempat yang baik dan benar. Untuk itu kita harus kukuh menempatkan diri kita agar tetap terjaga dan terpelihara dalam kebaikan dan keselamatan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, kita harus memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani serta menghindari segala perbuatan yang dapat mencelakakan diri. 3. Adil terhadap orang lain, yakni menempatkan orang lain pada tempatnya yang sesuai, layak dan benar. Kita harus memberikan hak orang lain dengan jujur dan benar, tidak mengurangi sedikit pun hak yang harus diterimanya. 4. Adil terhadap makhluk lain, artinya dapat menempatkan makhluk lain pada tempatnya yang sesuai. Misalnya, adil kepada binatang, harus menempatkannya pada tempat yang layak menurut kebiasaan binatang tersebut. Oke, sekian dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.